Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Perir Hendra Sucipta. Kalau asalnya kampung sini juga, saya orang Solo. Pak Henry, Pak Irman nanti menyampaikan materi. Kami satu tim di program studi ilmu hukum umrah. Memang tampilan agak berbeda dengan pembicara pertama tadi yang berbatik-batik, begitu. Nah, pembicara kedua ini agak segar-segar sedikit, gitu ya. Pak Irman, saya, tapi sudah menikah juga dua-duanya, gitu. Sudah punya anak. Untuk sesi ketiga dan keempat nih, kami dibagi untuk menyampaikan materi tentang bagaimana mekanisme proses ya, penyusunan peraturan desa. Saya yakin ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu, khususnya yang berada di perangkat desa, kemudian di BPD, begitu ya, terkait seperti apa mekanisme penyusunan peraturan desa, apa yang kemudian harus diatur, teknisnya seperti apa, kan begitu. Nah, alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Pak Irman ini track record ya, pengalaman beliau gitu ya. Kalau di level kabupaten, provinsi gitu ya. Jadi bukan hal yang baru bagi beliau ketika bicara tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan desa itu adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan, di atas peraturan desa itu ada peraturan daerah. Nah, Pak Irman ini cukup sering dilibatkan, cukup sering diminta oleh pemerintah daerah, entah itu provinsi, entah itu kota kabupaten, untuk menyusun peraturan daerah. Nah, sharing pengalaman inilah yang berbagi pengalaman inilah yang kita butuhkan dari Pak Irman. Bagaimana kemudian ada penguatan-penguatan bagi desa, dalam hal ini pemerintahan desa, khususnya terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan desa. Nah, peraturan di desa itu kan ada 3. Ada peraturan kepala desa, ada peraturan desa, ada peraturan bersama. Peraturan bersama kepala desa ya? Iya, peraturan bersama kepala desa. Nah, nanti Pak Irman akan menyampaikan secara konsep, secara teoritis bagaimana pengaturan penyusunan regulasi atau pengaturan pada lingkup desa. Baru nanti dilanjut pada sesi diskusi setelah itu. Nah, kalau bagian saya nanti akan membahas tentang apakah kan desa itu punya potensi gitu ya. Apakah potensi desa itu kemudian dapat dilakukan pungutan oleh desa gitu. Nah, pungutan desa ini kemudian diatur di mana gitu. Apa yang kemudian harus diatur? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Irman terkait seperti apa yang saya sampaikan tadi, penyusunan regulasi lingkup desa. Pak Irman, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bantu finansial ya. Bantu finansial. Oke, kamu mau depan ya? Depan. Izin berdiri, Bapak Ibu, Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah siang hari dengan kita diberkahi hujan masuk memang memperkuat kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh desa. Ya. Nah, salah satunya adalah dalam hal membentuk atau menetapkan dan memperlakukan peraturan di tingkat desa, Bapak Ibu. Dan kemudian aturan pelaksananya di dalam PP 47/2015 tentang perubahan PP 43/2014 ini tentang desa. PP atau aturan pelaksana aturan dari Undang-Undang 6/2014. Dan yang teknisnya lagi kalau kita bahas Bapak Ibu, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini banyak sekali peraturan menteri, termasuk juga peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, ya banyak sekali yang mengatur ruang lingkupnya. Tapi kalau khusus yang kita bahas mengenai Perdes, itu di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014. Nah, itu dasar hukum yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Beri. Nah,
Jenis dan materi muatan peraturan di desa. Ini judulnya saya buat memang secara lingkup, bukan hanya perdes. Jadi Pak Peri tadi di awal sudah menyinggung bahwa produk hukum di desa itu ada peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa. Nah, jadi kalau kita lihat peraturan desa ini berisi materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut daripada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, saya kasih contoh, kalau materi muatan yang diatur di Perdes itu untuk menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi adalah peraturan desa tentang APBDes. Itu contoh konkretnya, karena di Undang-Undang Desa 6/2014 APBDes itu bisa dijalankan apabila dia ditetapkan dalam peraturan desa. Jadi setiap tahunnya Perdes itu ditetapkan. Nah, tentu ada perdes lain ya Bapak Ibu yang memang sifatnya jangka panjang, yang memang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah desa, itu berkenaan mengenai potensi-potensi yang ada di desa. Saya kasih contoh, misalnya kita punya potensi BUMDes. Jadi misalnya pendirian BUMDes, nah organisasi BUMDes dan seterusnya. Nah itu ditetapkan melalui peraturan desa. Lanjut Pak Beri. Kemudian terkait dengan kepentingan umum, ya, ini juga harus kita perhatikan. Kalau isi back dulu. Nah, dari peraturan desa, ya, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan seterusnya, ini dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan perundang-undangan yang peraturan perundangan lebih tinggi. Jadi di 2018 kalau saya tidak salah pernah memberikan materi waktu itu di Hotel Aston Tanjung Pinang kepada seluruh tenaga dari tingkat kabupaten sampai provinsi, pendamping desa, dan memang kami mendapati catatan penting bahwa banyak kendala-kendala ya yang dihadapi oleh aparatur dan perangkat desa, khususnya termasuk masyarakat desa dan juga BPD dalam penyusunan peraturan desa. Nah, itu waktu itu kami sharing dan memang banyak hal-hal teknis yang memang secara sistematika, tata bahasa, penguraian dasar hukum, kemudian juga materi-materi yang dimuat dalam sebuah peraturan desa. Itu memang menjadi kendala terbesar. Karena memang Bapak Ibu, kalau di pemerintah daerah kabupaten, kota, ataupun tingkat provinsi, kami memang biasa dimintai menjadi tenaga ahli atau tim ahli ya yang menyusun peraturan daerah gitu. Jadi mengerjakan perda-perda itu sebagian besar adalah tim ahli gitu. Hanya di peraturan desa itu kita tidak temukan dalam Undang-Undang 6, PP 43 sampai Permendagri yang memang membolehkan atau diperintahkan penyusunan perdes itu menggunakan tim ahli. Tidak ada gitu. Sebenarnya tidak ada. Makanya sebenarnya kami secara praktek memang sangat jarang sekali dimintai oleh desa untuk menjadi tim ahli. Tapi desa tidak pernah, kan memang secara regulasi, secara anggaran itu belum didukung. Maka oleh itu kami dari kampus menganggap ini satu hal yang penting di desa, maka kami hadir. Kami yang hadir gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang, kami yang hadir. Maka waktu kami menyusun program, diskusi dengan Pak Peri, udah kita coba di Desa Arsun gitu. Jadi tidak selesai hari ini kegiatan kami akan terus mendampingi desa untuk menyelesaikan salah satu proyek ya Pak Peri. Kita coba kemarin Pak Peri diskusi, kita coba membuat perdes Podarwis ya. Darwis, pungutan desa. Ya, Podarwis, pungutan desa dan seterusnya. Nah itu coba kita dampingi supaya apa? Perdes yang dibuat yang kemudian nanti bisa disahkan bersama antara BPD dan juga kepala desa tidak ditolak oleh kabupaten. Nah gitu. Karena kan nanti ada proses harmonisasi dan sinkronisasi lagi. Nah paling tidak ada kami dampingi proses penyusunan itu sampai pengesahan. Nah perdes ini Bapak Ibu pada intinya berisi kewenangan berdasarkan hak asal usul itu boleh. Yang kedua, kewenangan lokal persekara desa, ini misalnya di bidang pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan desa. Dan ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota. Nah itu, jadi nanti kita akan kupas
secara praktek mana yang boleh dibuat dalam perdes, mana yang tidak boleh. Itu yang paling penting. Ya. Lanjut Pak Ben. Peraturan desa yang memang dia sudah diperintahkan oleh peraturan perundangan lebih tinggi, yang memang dia harus dibuat. Saya kasih contoh peraturan desa tentang APBDes yang setiap tahunnya ditetapkan. Itu. Jadi kalau tidak ditetapkan peraturan desa itu bersama kepala desa dan BPD, maka tidak bisa menjalankan program kegiatan yang memang sumber anggarannya dari APBDes. Kedua, pengelolaan kekayaan milik daerah. Nah, jadi misalnya daerah ini punya Desa. apa BUMDes ya? Apa BUMDes misalnya, atau punya perangkat atau fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, itu dalam penyelenggaraannya perlu diatur. Nah, siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana model penganggarannya, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, itu teknisnya memang harus diatur dalam perdes. Kemudian pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset, misalnya ada tanah, ada aset-aset bergerak dan tidak bergerak, itu ya bisa diatur dalam perdes. Kemudian RKP desa, perubahan RPJMdes dan atau RKP desa. Kemudian perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan desa. Kemudian pendirian BUMDes dan pembentukan lembaga adat desa. Jadi kalau misalnya di sini ada lembaga adat desa skala tingkat desa, itu boleh pembentukannya melalui perdes gitu. Lanjut Pak Peri. Nah, ini kalau kita bahas perdes yang memang dibentuk berdasarkan potensi desa, berdasarkan kewenangan yang dapat dijadikan regulasi di desa. Apa potensi? Kemarin diskusi dengan Pak Peri, ada potensi-potensi yang memang bisa dimanfaatkan dan bisa diambil pungutannya. Jadi pemerintah, dalam artian ini pemerintah desa khususnya, kalau mereka menyelenggarakan sesuatu yang kemudian memungut, itu kalau tidak ada aturannya, maka bisa dikatakan sebagai pungli, pungutan liar. Apapun itu Pak, termasuk di pemerintah kabupaten, apapun pungutannya, itu tentu harus diatur melalui perdakah atau peraturan bupati. Tidak tiba-tiba dia muncul. Saya kasih contoh, kalau tingkat kabupaten itu pajak restoran, kan begitu? Ya, yang sering kita tanpa kita sadar, kita makan di restoran, kalau memang di daerah itu ada restoran, kemudian dari restoran itu sudah mengenakan pajak kepada kita misalnya 10%. Retribusi, nah misalnya parkir, gitu, dan seterusnya. Nah, itu pada tingkat kabupaten yang memang harus diatur melalui perda. Nah, bagaimana di tingkat desa, yang kalau ada pelayanan di desa bisa dipungut, kan begitu, yang kemudian tidak bertentangan, kan begitu. Harus kita cek jenisnya apa, objeknya apa, subjeknya siapa, supaya dia tidak menjadi suatu pengaturan yang bertentangan dengan yang di atasnya seperti perda Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti kita konkretnya misalnya begini, air terjun itu Pemda Pak Peri ya, Pemda yang mengelola kan, yang mengelola, pemerintah daerah yang mengelola. Di situ ada pungutan kan, masyarakat di mana masyarakat mendapatkan atau dapat menikmati fasilitasnya yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengelolanya, kan begitu. Masyarakat dipungut dan pemerintah daerah mengelola. Itu tentu sudah diatur dalam perda atau perbuk ya Pak ya. Nah, kalau tidak diatur Bapak Ibu bisa katakan itu adalah pungutan liar. Nah, bagaimana dengan potensi yang memang bisa diambil menjadi bagian desa? Gitu. Boleh, tidak masalah. Sepanjang aset atau proses pengadaan dan seterusnya itu memang benar-benar bisa dibuktikan secara aturan hukum atau tidak bertentangan. Nah, begitu. Misalnya kemarin diskusi di sebelah bagian daripada air terjun itu mau dimanfaatkan atau mau dibuat apa begitu. Itu boleh. Karena desa yang mengelolanya. Itu boleh. Yang tidak boleh, desa buat perdes tentang retribusi parkir. Tidak boleh. Karena memang dia sudah diatur menjadi kewenangan kabupaten. Nah, itu tidak boleh. Termasuk retribusi pasar, kan juga ada ketentuannya.
kecuali memang pasar itu yang disediakan oleh desa. Nah, artinya desa menyediakan lahan atau lokasi pasar, boleh gitu. Yang dikelola oleh BUMDes biasanya seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati juga memilah dan memilih mana yang menjadi kewenangan desa, mana yang bisa diatur di dalam perdes, misalnya dalam hal pengaturan tarif atau pungutan. Contoh kalau kita lihat potensi wisata, potensi perkebunan, pengembangan ekonomi desa ya. Nah ini sifatnya pengaturan dan penambahan pendapatan desa. Jadi kan sudah Bapak Ibu ketahui semua bahwa pendapatan desa itu ada bersumber dari APBN, APBD, dan kemudian nanti pendapatan yang berasal dari desa. Gitu. Pendapatan lain yang sah. Nah, sahnya ini harus diatur. Gitu. Tidak ujuk-ujuk keluar kwitansi masyarakat harus bayar, itu tidak boleh. Ini merujuknya pada Undang-Undang 11 tahun 2012 Bapak Ibu. Undang-Undang 12 tahun 2011 memang balik. Jadi nanti proses ini tidak akan saya jabarkan secara rinci nanti karena panjang ini prosesnya, ada 6 tahapan. Tapi nanti kita langsung fokus ke diskusi saja. Teknis pembahasan nanti bisa kita diskusikan. Jadi nah ini hal teknis sedikit terakhir dari materi saya Bapak Ibu sebelum kita diskusi. Hal yang teknis ini terkadang terabaikan. Kita udah rapat nih Bapak Ibu, berminggu-minggu, berbulan-bulan rapat tentang membuat perdes, gitu. Sudah sepakat perdes tentang A misalnya, mengatur sesuatu A menjadi A, gitu. Rapatnya panjang, tapi ketika yang didiskusikan, dibahas itu, kemudian diketik dan tidak merujuk pada pedoman, akhirnya keliru. Saya sudah cek banyak daerah, banyak pemerintah desa, Bapak Ibu, perdesnya salah. Secara sistematika, secara maksudnya benar, gitu ya. Maksud tujuannya itu benar, tapi secara sistematika salah. Begitu. Dari judul mungkin ada yang keliru. Dari konsideran menimbang ada yang keliru. Mengingat atau dasar hukumnya, peletakan dasar hukumnya salah, atau dasar hukum rujukannya sudah tidak berlaku, gitu. Itu hal-hal yang sifatnya teknis dan sistematika ini itu penting sekali. Nah, ya sudah sampai kita berbulan-bulan rapat, nah itu dia. Jadi perlu kita perhatikan dalam kita menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya perdes, harus memperhatikan dua hal Bapak Ibu. Pertama pada aspek formil atau tata cara alurnya, prosedurnya. Bapak Ibu mungkin ingat hebohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat ya? 2020 demo besar-besaran diiringi dengan COVID-19 menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang ditolak adalah prosedur formilnya. Maksudnya persyaratan dalam hal pembahasan, pengajuan itu salah, keliru itu. Maka buktinya apa kalau dia keliru? Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi walaupun dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dikasih waktu 2 tahun kepada pemerintah dan DPRD untuk memperbaiki proses dia menyusun dulu. Termasuk merubah Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi yang saya sampaikan. Nah, jangan sampai nanti perdes itu salah secara formil. Misalnya saya kasih contoh, siapa yang mengusulkan perdes, kan itu harus diperhatiin. Kemudian bagaimana proses rapat dan pembahasan. Tiba-tiba misalnya kasih contoh, Pak Kepala Desa menetapkan secara sepihak, itu nggak bisa. Misalnya begitu Pak Kades, itu tidak boleh. Karena dia bersama dengan BPPD. Itu harus diperhatikan prosedur secara formilnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah materialnya, isinya. Nah itu ya. Jadi dua ada isinya. Jangan sampai isinya salah. Nah gitu. Maka kalau kita lihat biasa Bapak Ibu baca perda, itu kan tersusun ya dari judul, menimbang, mengingat, menetapkan, bab 1, bab 2 sampai penutup. Begitu kan? Ya. Ada penjelasan pasal-pasal gitu. Itu sistematikanya itu. Nah, jangan sampai nanti kebalik-balik. Nah, itu ada istilahnya sistematikanya tuh.
urutannya tuh. Memang tidak ada buku pedomannya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek Permendagri 111 2014, tidak ada. Secara sistematis menunjukkan contohnya tidak ada. Dia hanya umum saja. Nah gitu. Maka banyak daerah saya cek perdesnya salah. Dari dia meletakkan dasar hukum kebalik-kebalik, atau dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Isinya terbolak-balik. Jadi memang harus disusun secara sistematis dan bagaimana pengaturannya tidak bertentangan dan dapat dilaksanakan. Peraturan yang baik itu adalah yang dapat dilaksanakan atau yang dapat diimplementasikan. Kalau Pak Beri ini juga banyak buat perda, ya Pak Beri juga banyak buat perda. Tapi ada kesedihan kami terkadang di daerah ketika perda itu sudah berlaku, sudah ditetapkan tidak berlaku. Lanjut Pak Beri. Akhirnya tidak jalan. Itu suatu hal yang sia-sia. Jadi bukan lihat jumlah pasalnya, bukan lihat hebat judulnya, tapi bagaimana nanti pengaturannya sudah benar, dibuat sesuai dengan ketentuan, dan yang paling penting dapat dilaksanakan. Saya kasih contoh langsung Bapak Ibu. Mana ya? Ya, ini Perdes Desa Tunggul Sari. Nah ini Desa Tunggul Sari. Saya langsung kasih contoh. Nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata Mina Mangrove Tunggul Sari ya. Kecamatan Tayu. Ini Kabupaten Pati. Ini contohnya nih, saya kasih contoh Bapak Ibu. Oke. Ini apa substansi pengaturannya? Maka bisa dilihat di judul. Jadi judul ini penting Bapak Ibu. Maka lihat di judul ada dua kata, pengelolaan dan pengembangan. Objeknya adalah wisata Mina Mangrove. Kan begitu? Jadi pasti pengaturannya cuma dua itu aja. Bagaimana dia dikelola dan bagaimana dia dikembangkan. Kan itu. Maka judul dalam satu peraturan perundangan itu harus singkat, padat dan jelas. Itu harus perhatiin juga di situ. Nih konsider menimbang. Dia singkat, padat dan mencakup keseluruhan. Nah itu. Jadi ini bagian menimbang ini. Mengingat ini adalah dasar hukum yang menjadi rujukan. Kalau dia tidak jadi rujukan nggak usah dimasukkan. Gitu. Mubazir kata orang kan. Mubazir langsung aja teknisnya ke mana? Misalnya kalau pariwisata ya undang-undang pariwisata, undang-undang desa, udah itu saja. Kalau terlalu banyak ini banyak kali ini. Oke. Kemudian ini bab 1. Ini saya kasih gambaran lah, gambaran singkatnya saja dulu. Nanti baru kita diskusi mau buat perdes apa. Oke. Nah, fungsi pengembangan desa wisata ini fungsinya. Jadi pengaturan yang pertama adalah strategi dan model. Nanti yang difokuskan kita diskusi misalnya rapat, biar rapatnya singkat, padat, fokus. Mau buat perdes apa ini? Oh tentang ini. Maka fokus dia mau ngatur di bagian apa saja. Itu saja. Itu sih fokusnya ke situ. Tidak perlu terlalu lebar dan panjang-panjang kemanapun. Nanti tak selesai. Dan nanti sambil dengan Pak Peri kita diskusi Bapak Ibu. Terakhir dari poin materi ini. Tadi kan ada yang bertanya Pak dari Bapak Tadi Bapak di sesi pertama kan ada bertanya dari Pak Azwar. Fungsi BPD yang penting. Apapun program harus didiskusikan, harus dirapatkan dan dibahas. Dan kemudian perlu juga memperhatikan bahwa setiap program dan kegiatan juga harus memperhatikan pada regulasi-regulasi yang ada. Karena saya juga paham bahwa dalam hal pertanggungjawaban keuangan itu tidak semuanya semudah yang kita bayangkan. Gitu. Kita pengen program A, tapi dalam jangkauan aturan program A ini tidak bisa. Misalnya ternyata program A ini menjadi kewenangan kabupaten, bukan menjadi domainnya oleh pemerintah desa misalnya. Atau ketika program A ini dibuat, kekuatan anggaran tidak mencukupi pengembangan. Perhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan apapun itu, kita sudah diatur dengan regulasi-regulasi yang ada. Itu kalau kami dari perspektif hukumnya Bapak Ibu. Nanti akan berbeda misalnya sudut pandangnya dari kawan-kawan pemerintahan dan kebijakan ya Pak Peri. Memang mereka kan nanti lebih paham bagaimana metode atau model-model perumusan kebijakan dan bagaimana nanti hubungan antara
PPD dengan kepala desa dan seterusnya itu Pak. Itu mungkin gambaran Bapak Ibu yang singkat saja saya sampaikan karena kita nanti lebih banyak kami mendengar dan memberikan kita sharing masukan dan saran perdes apa yang mau kita susun, ruang lingkup pengaturannya seperti apa, bagaimana kewenangan pemerintah desa dan bagaimana pengaturan kepada masyarakat. Menyimpangi aturan itu, maka konstitusi yang bagus tidak akan ada artinya. Jadi memang dia setiap peraturan itu dibentuk harus memiliki daya guna di masyarakat. Bukan hanya sekedar jadi dia dibentuk, disahkan jadi aksesoris begitu. Atau hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu gitu. Karena sumber daripada hukum itu adalah kebiasaan dalam masyarakat. Praktik yang sudah biasa diselenggarakan oleh masyarakat lalu dibakukan, disahkan, dibentuk oleh lembaga yang punya otoritas, lembaga yang punya kewenangan. Dalam hal ini kalau kita bicara peraturan desa, ya, setiap peraturan desa itu harus dengan persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD. Harus dibahas bersama, harus disetujui bersama. 50% kewenangan itu ada pada BPD, 50% ada pada kepala desa. Kalau salah satu nggak setuju, nggak jadi dia, nggak disahkan. Itu lembaga yang punya otoritas. Membakukan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu tadi. Nah, negara itu buat undang-undang yang sedikit-sedikit ada sanksi pidananya. Nah, itu juga tidak baik gitu. Jadi level perdes memang tidak mungkin diatur ketentuan pidana. Ketentuan pidana itu hanya diatur, sanksi pidana itu hanya diatur dalam undang-undang dan atau perda. Nah, tapi jangan bilang baik ketika suatu peraturan perundangan itu memuat ketentuan pidana. Jadi negara kita ini kalau mengidentifikasi peraturan perundang-undangannya memang banyak sekali ketentuan pidana. Jadi sering menggunakan tindakan-tindakan represif untuk agar masyarakat itu taat pada hukum. Nah, padahal yang harus dikedepankan. We can sit together. It's so beautiful.